Selamat pagi, salam bahagia. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan akan mendemonstrasi kontekstual 2023 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Linsani Nababan sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Sehat Awal Jurnal sebagai coach. Perkenalkan, saya Windania Garsitohan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Sehat Mas. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Bu, bagaimana juga dengan kabarnya Ibu? Puji Tuhan, sehat Pak. Sepertinya Bapak ceria nih. Oh, itu dia Bu. Tetap semangat ya Bu. Semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Baiklah Pak, seperti jadwal yang kita ketahui, Bapak hari ini melakukan coaching ya Pak? Iya. Oke. Dan saya datang untuk melakukan supervisi. Begitu Pak. Iya. Jadi Pak, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan dulu Pak. Iya. Terkait rubrik penilaian selama coaching nanti. Iya. Jadi rubrik penilaiannya ada dua nih hal yang sangat penting. Pertama, apakah nanti alur pertanyaan-pertanyaan proses coachingnya itu apakah mengikuti alur tirta? Iya. Seperti yang kita ketahui ya Pak, tirta tadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama sampai ke tanggung jawab, begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua yang perlu nanti disupervisi yaitu bagian apakah proses coaching itu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi, begitu ya Pak. Kira-kira begitulah nanti hal-hal yang perlu dinilai selama supervisi, begitu ya Pak. Oke, baik Pak, untuk pertanyaan-pertanyaan ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Yang pertama, bagian atau kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selama coaching nanti Pak? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan selama proses coaching nanti yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif. Dan yang kedua itu adalah melakukan pertanyaan berbobot dan adanya kesadaran penuh. Kesadaran penuh, gitu ya Pak ya. Kemudian bagian kompetensi yang mana yang Bapak inginkan saya observasi Pak? Iya, saya ingin Ibu melakukan observasi nanti untuk saya itu adalah lebih cenderung pada kegiatan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oke, yang gue itu ya Pak ya. Memberikan pertanyaan berbobot sama pendengaran aktif ya, begitu ya Pak ya. Oke baik Pak, bagaimana dengan indikator Pak? Jadi apa menurut Bapak indikator keberhasilan proses coaching Bapak? Ya, indikator yang saya harapkan setelah melakukan proses coaching ini, saya harapkan nanti si coach itu bisa mendapatkan solusi jalan keluar tanpa merasa dia diajari dari setiap apa yang dia hadapi atas permasalahan yang dia hadapi. Oke, keren sekali ya Pak. Iya. Jadi nanti setelah melakukan coaching, Bapak mengharapkan indikator keberhasilannya itu ada pada saat si coach sendiri menemukan solusinya, begitu ya Pak ya. Oke, saya berharap proses coaching nanti berjalan dengan baik. Bapak tetap semangat, coach dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, begitu ya Pak ya. Semangat dan silahkan dicoba dilakukan coachingnya ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Sudah boleh saya bantu ya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar saya baik. Kabar Bapak bagaimana? Sehat juga seperti tema kita hari ini. Begini Pak, saya ingin bercerita permasalahan sama Bapak. Boleh tidak Pak? Boleh, silakan. Begini kan Pak, saya kan guru kelas 6. Kebetulan saya menemui siswa saya yang pendiam, tidak berani tampil ke depan, kurang percaya diri lah Pak, seperti itu. Kurang percaya diri. Nah, tapi kan Pak, tapi siswa ini dalam prestasi belajarnya tidak rendah Pak. Tidak rendah. Iya, kemudian juga teman-temannya itu tidak pernah membuli anak tersebut seperti itu. Oh, dia tidak pernah membuli Bu ya. Gitu ya. Jadi ini saya harapkan dari kegiatan ini apa yang Bu
inginkan setelah melakukan coaching ini? Yang saya harapkan kan Pak, setelah kita melakukan coaching ini, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oh gitu ya, bisa kasih masalah atas permasalahan ini berarti ya. Iya Pak. Menurut Ibu, indikator murid yang memiliki percaya diri yang baik itu kira-kira seperti apa itu? Indikator yang murid yang memiliki sifat yang baik ya, rasa percaya dirinya ya kan Pak. Seperti berani bertanya, berani menjawab, berani memberikan pendapat, dan juga berani melakukan kegiatan tanpa ada rasa ragu-ragu Pak. Berani melakukan kegiatan tanpa ada ragu-ragu. Iya, tanpa ada rasa ragu-ragu. Iya, ya. Jadi saya ingin tahu juga, menurut Ibu seberapa penting manfaat percaya diri bagi anak tersebut di sekolah? Iya Pak. Dengan adanya rasa percaya diri, anak itu akan menurunkan rasa takut, ya Pak, sehingga motivasi belajar anak tersebut timbul. Kemudian dengan adanya rasa percaya diri, akan meningkatkan hubungan sosial antara siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan guru. Siswa dengan siswa dengan guru. Iya Pak. Dari selama Ibu sudah melakukan, upaya-upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengobati anak tersebut? Upaya ini Pak sudah sering saya lakukan di dalam kelas ya Pak. Saya sudah menanamkan kepada semua siswa bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaan, ya, di mana siswa itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, seperti itu ya Pak. Dengan adanya kelebihan, saya selalu menanamkan kepada siswa itu bukan menjadi dasar kekurangan mereka gitu, tapi tetap syukurin kalau saya itu memiliki kekurangan gitu. Kemudian saya juga sudah memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Kemudian juga saya sudah memberikan apresiasi seperti mengucapkan kata terima kasih. Kemudian saya juga bisa memberikan jempol, kemudian tepuk tangan kalau memang anak tersebut memberikan apresiasi ya Pak. Kemudian saya juga sudah memberikan rasa kepercayaan. Misalnya kalau dalam upacara bendera saya sudah memberikan kepercayaan anak tersebut misalnya sebagai pemimpin dalam upacara bendera, seperti itu Pak. Iya, ya, sebagai pemimpin dalam upacara bendera. Dari kelemahan kelebihannya Ibu buat solusi Bu ya. Iya. Selanjutnya apa tindakan yang Ibu lakukan? Mungkin saya bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas saya Pak. Pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu ya. Iya Pak. Oke. Selain PSE, ada lagi hal yang bisa Ibu lakukan untuk anak-anak tersebut di sekolah? Saya mungkin akan melakukan diskusi kelompok ya Pak, diskusi kelompok kecil ya, di mana nanti anak tersebut dengan adanya diskusi kelompok ini anak tersebut bisa mengasah ya keterampilannya dalam berkomunikasi, kemudian kemampuannya dalam bertanya, kemampuan dalam menjawab pertanyaan, kemudian juga kemampuan dalam memberikan ya pendapat saat diskusi nantinya. Iya, kemampuan berkomunikasi Bu ya. Baik, selain PSE, mungkin ada lagi hal yang bisa dilakukan untuk anak-anak tersebut selain alternatif yang Ibu lakukan itu? Mungkin saya akan melakukan yang namanya keyakinan kelas ya Pak. Oh, keyakinan kelas. Iya. Dengan melakukan keyakinan kelas, nanti anak-anak siswa itu bisa taat pada aturan yang sudah dibuat di dalam kelas, seperti itu Pak. Kemudian juga saya juga membuat budaya positif ya. Keyakinan kelas dan budaya positif ya. Seperti melakukan budaya 5S ya Pak. Yes. Sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Iya S Bu ya. Oh, mantap juga Bu ya. Iya Pak. Kemudian nanti kan juga saya di sini juga akan menciptakan hubungan yang akrab ya Pak bersama dengan siswa. Karena kan di
di mana nanti dengan ada hubungan yang akrab ini kan nanti siswa akan lebih terbuka kepada saya. Kemudian nanti mungkin juga saya akan kunjungan ya mendatangi ke rumah siswa tersebut supaya nanti agar lebih kenal lagi dengan keluarga anak tersebut gitu Pak. Gitu, Biar lebih ya. kompak seperti Jadi itu. kompak. Iya Pak, lebih mengenal. Kemudian apa saja tindakan ibu lakukan selanjutnya? Ya mungkin saya akan membuat itu tadi Pak apa namanya pembelajaran yang tadi yang pelajaran sosial emosional itu gitu, nanti ya. saya buat misalnya itu produk apa ya Pak produksi ya itu nanti saya buat mulai dari pembelajaran dan setelah selesai dalam pembelajaran ini nanti diminta untuk siswa ini bisa mengungkapkan perasaannya saat pembelajaran dimulai ataupun sebelum pembelajaran dimulai seperti itu Pak. Sebelum dan setelah melaksanakan Iya, Pak. pembelajaran dimulai ya. Berikutnya mungkin bisa ibu jelaskan siapa yang akan ibu libatkan dalam aksi tersebut? Yang saya libatkan dalam aksi tersebut nanti yaitu kepala sekolah, Kepala sekolah. rekan guru, murid dan juga orang tua siswa. Mantap itu ya, ada murid, guru, rekan-rekan siswa, berarti mereka juga berkolaborasi semua ya, Iya. sehingga mereka itu aktif satu sama lain Iya. ya, mantap juga itu. Mungkin juga bisa ibu jelaskan ibu lakukan itu sangat mulia ya dari apa yang ibu jelaskan itu kapan ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melakukannya secepat mungkin Pak, kalau bisa dalam minggu ini Pak. Dalam minggu ini Bu ya, Iya. secepatnya iya. Oke, baik, saya dukung ibu ya karena ibu lakukan sangat mulia untuk menyembuhkan rasa percaya diri anak tersebut. Semoga ibu dimudahkan ya Bu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan. Oke. Terima kasih ya Pak kepada Bapak karena Bapak sudah membantu saya dalam menemukan solusi yang saya hadapi. Terima kasih Pak. Selamat siang. Sama-sama Bu. Wow, keren sekali barusan itu proses coaching Bapak Pak Sadino. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya melihat Ibu Winda sebagai coach juga semangat, antusias memberikan informasi. Bapak juga memberikan pertanyaan sangat keren sekali menurut saya. Terima kasih Bu. Baiklah, di pasca coaching ini Pak, ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan ke Bapak. Boleh Pak ya? Iya. Oke. Barusan ini apa saja yang sudah Bapak lakukan? Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita dan sudah menggali informasi lebih dalam dan suci. Ya, sudah coaching ya. Kemudian apakah selama proses coaching tadi sudah tercapai, sudah sesuai dengan indikator? Sudah Bu, sudah sesuai dengan indikator yaitu coach Ibu Winda sudah menemukan solusi atas permasalahan yang berada. Oke, berarti sudah tercapai gitu ya Pak? Iya. Tercapai, akhirnya Ibu Winda menemukan solusi atas permasalahan. Baiklah Pak, berdasarkan dari apa yang telah saya amati sepanjang proses coaching Bapak tadi, ada beberapa hal yang saya tertarik nih dengan Bapak terus menggali informasi. Iya. Seperti bertanya tentang apa upaya yang dilakukan. Saya tadi mengamati bahwa permasalahan Ibu Winda sebagai wali kelas 6 Iya, SD gitu ya. iya. Ada muridnya yang pendiam, bahkan kurang percaya diri. Iya. Yang walaupun tadi nilai teorinya, nilai dalam pelajarannya tidak terlalu rendah nih, Iya. tapi tidak percaya diri, gitu ya. Tapi Bapak selalu memberikan pertanyaan yang bisa menggali informasi sehingga tadi saya melihat Ibu Winda memberikan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahannya, seperti tadi menanamkan prinsip bahwa siswa itu istimewa. Iya. Itu berapa dulu tadi ya Pak ya? Kemudian terus memberikan kepercayaan kepada anak-anak, misalnya dari
memberikan kepercayaan. Oh, untuk lebih pacaran, begitu ya Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menggali informasi dari Bapak. Bahkan Bapak tadi selalu memberikan pertanyaan lanjutan. Ya betul Bu. Misalnya sudah Bapak tanya, kemudian Bapak lagi bilang mungkin ada selanjutnya. Gitu. Iya, Itu sangat keren sih menurut saya Pak. Karena akhirnya dengan seperti itu tergali informasi, kan semakin si kucingnya tadi saya melihat. Mungkin dia benar-benar gitu ya Pak ya, sangat keren. Harus kejutan. Kemudian tadi saya juga melihat berdasarkan proses coaching, Bapak mendengarkan aktif dan sedang kondisi sesuai dengan kompetensi apa yang saya observasi tadi. Bapak terus mendengarkan dan aktif mendengarkan, bukan sekedar hanya melihat gitu kan, tapi Bapak merespon. Betul. Pak, saya sangat mengapresiasi. Kemudian Pak, mungkin dari hasil coaching baru ini, menurut Bapak mungkin sudah Bapak jalankan kompetensi itu ya, kompetensi coaching itu sudah Bapak jalankan. Tapi mungkin ada beberapa hal atau ada satu hal yang Bapak ingin kembangkan oleh kepemimpinan. Iya, terima kasih Bu. Dari sini saya ingin mengembangkan kompetensi yang berbobot, yaitu menggali informasi untuk membantu coach menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Oke, berarti Bapak, saya melihat sih tadi sudah tercapai sih, sudah tergali, tapi mungkin Bapak ingin meningkatkan kembali, ya, meningkatkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika mengadakan coaching. Iya betul. Oke, ya penting sih Pak, penting itu untuk supaya kita dapat memperdalam informasinya, sehingga semakin sulit. Oke, jadi saya sangat mengapresiasi proses coaching Bapak sebagai coaching aktif, dan coachingnya juga tadi dapat menemukan masalahnya, bahkan sangat solutif. Dan saya mendengarkannya tadi, keren sekali Pak menurut saya. Jadi tetap semangat Pak melakukan coaching untuk rekan yang lain. Semakin banyak yang Bapak coaching, ya Pak, supaya semakin maju pendidikan kita ya Pak. Kita semangat, demikian hasil amal kita Bu Pak coaching kita, semoga tetap semakin baik dan tetap semangat kita ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore Pak. Selamat sore. 5 menit.